Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raya dengan NIM 210772 untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang konsep psikologi olahraga. Sebelum abad ke-19, ketika psikologi menjadi bagian dari ilmu filsafat, psikologi yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni physical yang berarti means atau soul atau jiwa, dan logos yang berarti studi atau ilmu yang dimaknai sebagai studi tentang jiwa atau ilmu tentang perilaku. Baru pada akhir abad ke-19, psikologi tampil sebagai disiplin ilmu tersendiri, dan sejak saat itu psikologi mengalami perluasan makna yang diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari semua aspek perilaku manusia, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ditinjau dari semua sudut yang menyajikan prinsip-prinsip elementer, esensial, dan juga universal. Psikologi mempersoalkan inti dari jiwa manusia dan nilai bagi manusia. Dengan begitu, mempelajari psikologi berarti mempelajari seluk-beluk gejala perilaku dan pengalaman manusia, guna memperoleh pemahaman yang lebih baik. Fernald dan Fernald pada tahun 1969, Hans Jarjo 2008, Asher dan Smith tahun 2008. Baik, selanjutnya pengertian, tujuan, dan wilayah kajian. Konsep adalah mental image tentang suatu objek atau makna yang tertangkap berdasarkan ciri-ciri umum yang terdapat pada suatu objek. Lutan tahun 2015. Konsep merupakan suatu pengertian umum yang biasanya disusun dengan suatu kata, simbol, dan tanda. Konsep diartikan pula sebagai ide, underlying a cause of thing. Jadi, konsep-konsep psikologi olahraga sebenarnya merupakan label dari ide umum yang mengintegrasikan beberapa elemen dari sumber yang berbeda ke dalam suatu gagasan tunggal. Misalnya, seseorang yang mampu bergerak secara cepat dikatakan memiliki kecepatan, dan kecepatan disebut konsep. Jadi, kecepatan sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan secepat-cepatnya. Contoh lain misalnya, seseorang yang menunjukkan kelugasan dalam beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial dipahami sebagai konsep penyesuaian diri. Dengan begitu, penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan untuk membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan fisik atau sosial yang diwarnai dengan ide-ide, akomodasi sosial, dan konformitas. Bagaimana halnya dengan psikologi olahraga sebagai sebuah konsep? Berdirinya laboratorium psikologi pertama di bawah kepelopon wilayah Witz di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 telah merangsang munculnya berbagai spektrum psikologi terapan, termasuk psikologi olahraga. Nama Koloman Robert Griff tidak mungkin diabaikan dari kajian wacana psikologi olahraga, sebab dianggap sebagai father of sport psychology yang telah mendirikan laboratorium psikologi olahraga yang pertama di Universitas Illinois pada
tahun 1925. Sebagai seorang ilmuwan yang gelarnya doktor diraih di Universitas Illinois, Griffith telah banyak meluncurkan artikel dan buku mengenai psikologi olahraga. Beberapa kajian pokok yang menjadi sasaran pengamatan studi antara lain keterampilan psikomotor, belajar gerak, hubungan antara berbagai variabel kepribadian dengan penampilan gerak, dan lainnya. Sesuai dengan pengertian terus tentang psikologi olahraga di atas, dapat ditegaskan bahwa psikologi olahraga tidak hanya fokus pada penampilan semata, melainkan juga pada faktor-faktor pribadi dan sosial. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang hidup dalam kesatuan dua monodualis antara jiwa dan raga, serta sosial dan individu sebagai sebuah bidang kajian terapan. Psikologi olahraga mempelajari seluk-beluk individu dan perilakunya dalam latar olahraga dan latihan, menerapkan konsep dan teori-teori psikologi yang ditandai oleh sejumlah interaksi multiarah antara individu, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial yang menstimulasinya. Berikutnya ada model pendekatan. Untuk memahami gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga, dapat dilakukan beberapa pendekatan, mengingat situasi aktivitas olahraga bersifat unik yang mengiringi guru pendidikan jasmani, pelatih, dan pembina olahraga, menunjukkan perilaku-perilaku khusus yang berbeda dengan perilaku individu yang tidak berolahraga. Beberapa pendekatan yang perlu dilakukan antara lain pendekatan individu, sosiologis, interaktif, multidimensional, dan pendekatan sistem. Secara singkat, keempat pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendekatan individu. Pendekatan individu adalah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada pandangan dan fakta, merujuk bahwa setiap individu berbeda dari yang lainnya. Setiap individu adalah pribadi yang unik, memiliki bakat, motif, sikap, emosi, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, yang menyebabkan individu berperilaku atau memiliki aktivitas berbeda dari individu lainnya. Yang kedua ada pendekatan sosio-interaktif. Pendekatan sosio-interaktif merupakan sebuah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk hidup sosial. Yang ketiga, ada pendekatan multidimensional. Jika dua pendekatan pertama didasari oleh keadaan atau kondisi siswa atau atlet sebagai penentu prestasi olahraga, pendekatan ini beranjak dari pandangan dan kenyataan bahwa penampilan olahraga terkait dan mengait dimensi yang lebih luas atau ekstrim, yaitu dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Yang terakhir ada pendekatan sistem. Selain ketiga pendekatan yang tadi, pendekatan lain yang juga penting adalah pendekatan sistem. Baik, berikutnya ada organisasi psikologi olahraga. Sebagai sebuah bidang terapan dalam psikologi yang masih relatif baru,
Orientasi psikologi olahraga merangkum 3 bidang orientasi utama, yaitu orientasi keperilakuan, psikologis, dan perilaku kognitif. Yang pertama, orientasi keperilakuan. Orientasi ini didasarkan pada perilaku siswa atau atlet dan guru atau pelatih sebagai akibat dari pengaruh lingkungan. Yang kedua ada orientasi psikofisiologis. Pandangan ini didasarkan pada proses fisiologis otak dan pengaruh pada aktivitas jasmani. Yang terakhir ada orientasi perilaku kognitif. Pandangan ini didasarkan pada hubungan faktor lingkungan dengan kognitif sebagai faktor penentu perilaku. Berikutnya ada masalah dan tantangan. Berdasarkan pengamatan, sementara ternyata masyarakat olahraga di Indonesia pada umumnya pelatih khususnya belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penerapan psikologi olahraga dalam proses pembinaan olahraga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.